La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Al-Kisah ketika Sayyidatuna Khadijah bermimpi melihat matahari turun ke rumahnya hingga menerangi rumah dan juga sekelilingnya. Sayyidatuna Khadijah tidak bisa menafsirkan mimpi ini. Apakah berarti kabar gembira yang bisa membuat tersenyum dan merasa bangga? Ataukah justru kian membuatnya bingung, larut dalam kecemasan dan kekhawatiran? Ia menatap sekeliling, ternyata malam menyelimuti tanah Mekah hingga ia tidak bisa pergi ke rumah sepupunya, Waraqah bin Naufal. Ia meninggalkan menyembah berhala dan pindah agama ke Nasrani. Di tengah gelapnya malam seperti ini, ia terpaksa menunggu hingga fajar terbit dan cahayanya menerangi kota Mekah. Maka secepatnya ia bergegas pergi ke rumah sepupunya Waraqah. Ketika Khadijah sampai di rumah Waraqah, ia mengetuk pintu. Begitu Waraqah mengenali suaranya, ia menyadari bahwa yang datang adalah Khadijah. Maka dari itu Waraqah mulai heran mengapa ia datang sepagi itu. Ia tahu pasti ada hal penting yang membuat Khadijah datang. Saat mereka bertemu, pada saat itu juga Khadijah menceritakan perihal mimpinya. Sontak, wajah Waraqah langsung berbinar terang dengan senyuman yang lebar. Ia berkata kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai Khadijah, nubuah akan muncul di rumahmu, lalu menerangi seluruh dunia." Setelah selesai pengaduan Khadijah kepada sepupunya itu mengetahui jawabannya, maka Khadijah keluar dari rumah sepupunya dengan jiwa dan hati tenang. Ia berjalan menuju rumah dengan langkah yang lamban dengan dipenuhi pikiran, di mana posisinya dari nubuah. Waraqah sering menuturkan kepadanya dari penjelasan-penjelasan yang ia baca dalam kitab-kitabnya, bahwa seorang nabi dari Arab akan diutus dan masanya sudah tiba. Namun, di manakah posisinya dari semua itu? Apa urusannya dengan nabi Arab yang masanya sudah tiba? Mimpi itu kian terpatri di hati Khadijah. Kaum wanita Quraisy memiliki tradisi hari berkumpul di dekat Baitul Haram. Dalam satu-satu perayaan ini, Khadijah pergi dari rumah menuju Ka'bah. Setelah itu, Khadijah tawaf mengelilingi Baitul Atiq, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus agar mewujudkan mimpinya. Setelah itu, ia bergegas menuju perkumpulan kaum wanita Quraisy di dekat Ka'bah. Ia duduk bersama mereka lalu berbincang membicarakan berbagai hal dan cerita. Di saat itu, suara para wanita dihentikan oleh suara teriakan seorang lelaki yang berdiri di dekat mereka. Lelaki yang berteriak tersebut adalah orang Yahudi. Ia berdiri di dekat para wanita dan berteriak, "Wahai kaum para wanita Quraisy." Kemudian para wanita Quraisy menoleh ke arahnya dan mendengarkannya. Ia kemudian berkata, "Wahai wanita Quraisy, sudah hampir tiba waktunya Nabi akhir zaman muncul. Maka
siapakah di antara kalian yang menjadikannya suaminya?" Para wanita Quraisy mengira bahwa laki-laki itu berbicara mengelantur, hingga sebagian dari mereka melemparinya dengan batu-batu kerikil. Sebagian lainnya melontarkan caci maki kepadanya dan mengusirnya dari sana. Sementara Khadijah binti Khuwailid jantungnya berdebar keras karena kata-kata si Yahudi itu mengingatkannya pada mimpi yang belum lama ini ia alami. Ia juga teringat pada pembicaraan sedih namun menyenangkan antara ia dan sepupunya Waraqah bin Naufal tentang penutup para nabi. Si Yahudi itu tidak berbicara mengelantur. Ia bukan gila. Ia memahami betul apa yang ia katakan karena ia mengumumkan di hadapan khalayak ramai bahwa seorang nabi tidak lama lagi akan muncul, dan ia menyerukan siapa di antara wanita Quraisy yang bisa menjadikannya suaminya. Dalam mimpinya Khadijah melihat matahari turun dari langit Mekah dan berada di rumahnya. Pikiran Khadijah dipenuhi banyak hal, banyak pikiran yang bergelut di dalam khalayaknya seraya menanyakan, apakah semua hanya mainan belaka? Dan demikianlah kisah Sayyidatuna Khadijah bermimpi matahari jatuh di rumahnya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.